Oke, selamat datang kembali di Pomade Traveler. Kali ini kita di sebuah kafe di Kota Malang. Sembari menunggu buka puasa, kita podcast sama seseorang bintang tamu yang kita akan membahas manajemen tim pushbike. Kita langsung sambut saja bersama Om Rio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Rio. Selamat siang Mas Andasa. Siap Om. Viewers Media Pushbike. Oke, udah sih dulu Om Rio. Om Rio ini dari FF Reborn. Ya. FF itu sebetulnya aslinya Fast Forward. Fast Forward Reborn. Karena kembali. sebetulnya ada lahir kembali. Oh, sebelumnya Fast Forward. Ada tim sudah lama sebetulnya, terus kita akuisisi manajemennya. Oh. Historicalnya nanti saya ceritain. Oke, keren. Siap, keren. Nah, FF Reborn ini apa Om? Komunitas atau tim? Jadi sebelumnya kalau nggak salah ya, jadi Fast Forward itu komunitas. Tapi awalnya komunitas. Ini ya campuran bahasa Malangan aman. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah komunitas dan saya sendiri kan baru di dunia pushbike. Oke. Nah, awalnya dulu historicalnya itu saya itu membernya XBC Pushbike Malang, Pushbike _ Malang Om Victor. Om Victor, oke. Victor, berhubung rumah saya Tunggul Wulung, Mas. Latihannya Terminal Hamid Rusdi. Wah, gadang ngono? Gadang. Ayo. Donatur tol, ya, tol Singosari Mondio. Saujajar ya. Aduh Pakis atau Saujajar. Tiap hari, tiap Senin, Selasa Kamis kalau nggak salah. Kok kroso suwe-suwe 3 wulan. Wis numpak tol telat pisan ya. Aduh. Latihan berapa jam gitu kan. Lah itu waduh ini hitung-hitungan biasa. Torok ya. Menteri Keuangan juga. Ya ini gimana? Nyoba sih cari yang deket-deket, ternyata ketemu di FF di Noyo Mall. Wih deket loh. Di Noyo. Oh, deket. Rooftop itu. Tunggul Wulung ya. Enak Mas, mepet-mepet kan gitu. Anak juga sekolah juga. Saya juga kebetulan ada usaha bisnis travel juga kan. Jadi kan ngatur waktu. Ya. Akhirnya coba ke sana masuk. Pikirku 2. Oh kan udah kayak guru les gitu kan. Bayar sono, bayar sini. Pokok bayar kan ikut, bisa ikut sana, ikut sana. Berarti ikut 2 komunitas lah? 2 komunitas. Ternyata di dunia pushbike itu nggak boleh secara tertulis atau nggak boleh karena uang aneh. Nah, karena tidak tertulis itu tadi. Nah, tidak tertulis kan berarti. Betul. Nah, akhirnya ya udahlah. Mengorbankan salah satu. Akhirnya mau nggak mau kan karena boncos ya. Sebetulnya bagus, tapi saya hitung-hitungan kalah. Torok kan ikut tol terus BBM seperti itu nggak maksimal. Akhirnya saya out dari XBC seperti itu terus masuk di Fast Forward FF seperti itu. FF toh. Tapi lama-kelamaan iki kok ditinggal sama pengurusnya atau manajemen timnya seperti itu pengurusnya. Lah kita orang baru ya, nggak ngerti pushbike ini apa. Bingung dong. Betul, kita cuma pengen tahu anak itu biar terlampiaskan. Karena kebetulan anak saya yang pertama Gibran itu energinya terlalu atraktif sekali. Gibran? Iya, Muhammad Najwan Gibran. Gibran nih? Gibran! Oke. Itu Mas. Pinter tapi Gibran ini Mas. Itu. Pinter aja? Pinter, nama Gibran ini pinter kok. Oke, terus? Jadi ya loh kok gini ternyata ditinggal tiap kita datang latihan kok nggak ada yang latih seperti jadi manajemennya kacau balau. Kacau pada saat itu. Jadi kan padahal itu kan nyewa tempat di Noyo Mall juga nggak murah seperti itu. Nah gitu gimana pengurusnya nggak pernah datang, pelatihnya juga nggak pernah. Akhirnya karena kita baru masuk terus ketambahan orang-orang baru, saya bingung. Masuk jadi pelatih pushbike kan seperti itu. Saya basicnya bukan ada orang olahraga. Syukur ikut kan? Syukur ikut. Pasti untuk lain-lainnya nggak paham kan sampai. Iya, akhirnya ternyata ada masalah internal kayaknya ya di komunitas kayaknya seperti itu deh biasanya. Ternyata keluar sendiri bikin tim sana, tim sini. Lah kita kok hilang kabeh. Kok brotol kabeh. Lagi saya mikirnya karena saya basicnya bisnis manajemen ya. Lagi sing bayar sapa iki? Lah urunane kan kalau nggak salah waktu itu bayarnya berapa? Tempat itu di Noyo. Iya, tempat di Noyo. Bulanannya 150 kalau nggak salah di FF dulu tuh. Lah tinggal orang berapa kan? Iki piye hitungane? Gitu akhirnya saya daripada masalah nanti akhirnya saya telusuri lah sama sisa-sisa member yang ada. Pengurusnya siapa ini? Terus foundernya siapa sih? Lah akhirnya karena saya basicnya manajemen sekali lagi, Mas iki piye? Dan saya sukanya kan orangnya clear. Orang Malang kan gelut saiki terbuka. Maksudnya harus dipendem lah. Nah, jangan saya bukan pendendam dan bukan nggak punya perasaan lah istilahnya ya. Ya apa gitu hitungannya. Akhirnya
kita hitung-hitung, kemudian ada depresiasi atau apa, wis tak akuisisi Mas, tak ganti duitnya. Sampeyan niku? Saya, biaya pribadi saya sendiri. Jadi saya males karena kan demi anak loh Mas. Iya benar. Karena basicnya saya dulu bapak ibu lengkap tapi dititip nomba. Jadi ya apa ya? Istilahnya kayak kurang perhatian orang tua, mulai kecil sampai gede lah. Istri juga yatim piatu mulai kecil, mulai TK SD kalau nggak salah. Jadi kan kita punya paham perasaan si anak ini seperti apa. Akhirnya gimana ya, Menteri Keuangan lagi. Ya apa pun ini diakuisisi, ya udah. Nah, itu akhirnya kita coba akuisisi. Akhirnya jadi nama FF Reborn. Iya, karena kita melihat fast forward itu kan nama adalah doa Mas. Fast itu kan cepat, forward maju, reborn lahir kembali. Jadi kita bisa cepat maju karena lahir kembali. Dan akhirnya kita rubah jadi tim. Jadi akhirnya dari berawal komunitas berlabuh jadi tim. Iya, karena kebanyakan kepala itu tadi. Yang di komunitas. Nah, karena saya lihat komunitas lainnya pushback ini juga seperti itu, permasalahannya sama. Sih, kalau sambatannya wong-wong kabeh aja. Akhirnya saya jadikan tim, jadi minus plus kayaknya jarang deh. Minus paling minus pokok. Itu saya nanggung, gak apa-apa karena saya senang seperti itu. Ya mudah-mudahan rezeki ini ono terus. Benar. Saya mikirnya seperti itu. Sesuatu hal kalau dikerjakan dengan senang itu walaupun minus, ini sih happy lah. Ya awal-awal minus tapi alhamdulillah bisa ke cover semua sih. Jadi pertama membernya tinggal berapa ya? 6 apa berapa gitu. Sing komunitas pas pecah itu? Iya, sisa 6. Ikan pusing itu. Akhirnya karena saya basicnya memang manajemen dan digital marketing. Akhirnya konten saya jalankan, saya iklanin sosmed, Instagramnya, akhirnya ada baru lagi. Dan saya lihat kebutuhan ini kan pushback ini bukan kebutuhan, ya kebutuhan orang tua juga yang ambisi ya, seperti itu. Tapi anak-anak energinya yang banyak, butuh tingkahnya kayak gini, rumah kan gak karu-karuan. Akhirnya yang saya jual itu, Anda energinya banyak, rumah Anda gak karu-karuan, salurkan saja ke sini seperti itu. Salurkan saja ke sini. Iya, baik seperti Tadi itu. Seperti itu ya filosofi dan tujuan utama FF Reborn. Seperti itu. Masuk filosofi. Oke. Nah, pencapaian dan perkembangan komunitas pushback di bawah naungan FF Reborn. Jadi saya lihat pushback ini apa ya? Olahraga anak-anak sebetulnya. Tapi semakin kesini semakin ada ambisi orang tua juga. Ya. Seperti itu dan saya melihat banyak tim baru yang ada yang banter comot gitu kan, seperti itu. Itu nggak masalah, modelnya kayak pemain bal-balan lah Mas ya. Transfer pemain kan? Transfer window. Kalau saya fair, pokok fair. Anaknya dibayari mungkin ya. Yang penting jelas. Orang tuanya mungkin dikasih support. Yes. Ya. Terus ada feedback untuk tim mungkin, lah itu gas. Kalau saya pun ada yang banter, mau ada yang sponsori, tak lepas. Karena kan tujuannya seperti itu, olahraga itu kan. Iya sih, memang. Kayak aku badani kan ya nggak bisa. Nah, logika karena FF Reborn ini sebagai tempat atau wadah aja seperti itu. Nah, di bawah naungan FF Reborn sekarang, jadi saya memang memikirkan bahwa ini harus dilatih orang-orang yang kompeten. Jadi akhirnya saya menjebak pelatih. Menjebak piye maksudnya? Jadi FF bukan FF ya. Pushback ini olahraga yang nggak punya istilahnya naungan kan awalnya. Iya, paham. Itu jadi nggak ada basicnya, nggak ada background ilmunya. Jadi mungkin ilmu fisik tok lah. Jadi kan orang kalau pengalamanku lah, kalau misalnya orang tua jadi coach itu kan banyak sekarang seperti itu. Iya, berdasarkan pengalaman juga. Nah, berdasarkan pengalaman anakku iso kok. Lah berarti anakmu lah. Ini belum tentu karena belum diuji dulu kan. Berarti menguji lah. Saya kan bukan orang olahraga. Seperti itu. Dan saya selalu menempatkan orang yang sesuai pada skillnya atau kemampuannya. Akhirnya saya jebak guru olahraga namanya Coach Redik. Itu FIK, UM. Fakultas Ilmu Keolahragaan, guru SD juga, dan dia paham untuk anak-anak ini seperti apa sih batas maksimalnya fisiknya itu seperti apa. Karena kan saya lihat ada yang ototnya sudah putus atau gimana kan ada cedera. Nah, itu kan anak masih kecil Mas, 2 sampai 9 tahun pertumbuhannya masih paham. Nah, akhirnya itu jebak satu kena, hasilnya nggak mau, tapi akhirnya mau. Nanti itu awalnya berarti coach sampean ngambil dari mana tadi katanya? Guru SD FIK itu. Itu nggak ngerti pushback? Nggak ngerti Hanya Mas. basic fisik ya olahraga. Nah, basic olahraga yang dari kampus kan. Sampai nyari itu nih, untuk fisik dan lain-lainnya. Betul. Atas ini seberapa ini. Nah. Lanjut Om. Terus habis itu kita cari lagi pelatih yang basicnya olahraga, ketemu itu Coach Dana, basicnya atlet MMA. Atlet MMA, bulat seperti itu. Jadi dia paham juga kan olahraga, fisiknya. Terus
karena body contact juga kan pushback. Iya, body bener. Diajari mentalnya kuat gimana. Jadi ada tahapannya. Kalau yang riding ini yang anak-anak baru kan masih butuh fokus atau apa. Dia ngomong. Bisa ngomong, bisa keras juga karena dia pelatih nasional pelatih Kota Malang silat. PSHT. Oh iya, PSHT seperti itu. Okay. Jadi bisa dua kepribadian. Ngomong, gelut. Jadi tergantung situasi, Mas. Tergantung situasi. Jadi itu seperti itulah. Yang Coach Dana ini nggak bisa ngomong, bisanya gelut. Iya sih. Jadi di tahap tengah-tengah kalau sudah bisa tegas, anaknya sudah mandiri, mulai agak strength. Strength terus habis itu kita ambil lagi pelatih yang memang pro di situ dan basicnya sudah lama di pushback. Itu Coach Dwi dari Sumber Manjing Wetan rumahnya. Jadi Sumber Manjing saking perjuangannya waduh Mas, saya ke rumah sekali, Masya Allah. Ini saya menghormati coach ini sebagai guru kan. Jadi perjuangannya seperti itu gitu. Mau. Berarti ada 3 kan berarti udah ya? 3. Karena semakin banyak sekarang berapa? Dulu 5 ya, sekarang sekitar 60 member kalau nggak salah. Tim ini FF Ribbon itu 60 member dan masih waiting list. Oke. Waiting list karena terkendala tempat. Malang ini susah banget untuk cari tempat. Rampal sekarang sudah jadi pasar malam. Bener. Mana lagi nggak ada. Susah memang. Susah. Hujan tiap sore. Nah, iya sih. Niatnya sehat, anak-anak malah hujanan. Kering. Enak rumah sakit apa kan klinik. Ini. Kecuali kerja sama mungkin ya. Nggak masuk. Nggak masuk. Nah itu kita mikirkan itu. Di Noemol kan rooftop ada tutupannya, jadi masih bisa lah seperti itu. Akhirnya saking banyaknya, jadi yang profesional Om Dwi ini pelatih road bike Asian Games sama SEA Games ke Panjen, Kabupaten Malang. Sampai tarik? Iya, ditarik seperti itu. Terus tambahan lagi baru ini tadi, barulah cewek, coach Belinda. Atlet PSHT juga silat. Jadi 4 pelatih. Berarti ini FF Ribbon ini selain balap lari atau sepeda ya. Lek dijak fight nang ring oke. Karena apa Mas? Silat enggak balap. Nah, sekarang kan bully-bulian juga anak gitu loh. Kayak anakku. Masuk akal sih untuk perlindungan diri kan. Perlindungan diri. Bener. Jadi keren. Karena bukan karate kan kita pushback. Jadi kita selalu sounding kalau kayak gini jangan gini loh ya. Saya paling keras banget. Bully. Nah, bully. Kayak anak saya. Jenenge kan podo, Mas. Ambek bapak tercinta, Wapres. Gue dari sekolah kan juga gitu. Wah, Wapres dateng. Anak saya nggak mau, kan termasuk bully kan. Iya, aku Gibran, Najwan Gibran, bukan Gibran. Aku ke Gibran Gibran Al-Fatih, bukan itu. Lah itu kan termasuk ya. Jadi dibilangin gitu. Lah ada yang sing godong-goda. Yes. Orang tua yang tanggung jawab itu. Tapi kan itu kan salah satu bela diri, pembelaan untuk membela diri sendiri. Oke, Om. Lah, apa saja yang diperlukan untuk membangun tim pushback yang solid selain tadi mengambil coach-coach yang profesional berpengalaman, apalagi nih? Oke, jadi yang saya lihat ya, karena balik lagi saya ke manajemen di usaha saya sendiri juga gitu. Jadi saya mengawali itu dari minus usaha itu. Sama kan kondisinya sama FF Ribbon itu. Sama istri ya pasti penggerengan Mas, karena kan keuangan keluarga campur. Iya, gitu, ada campur. Akhirnya sudah tertata seperti itu, jadi nggak subsidi terus. Nah, yang paling penting itu pertama itu budgeting. Kan lihat biayanya berapa. Sekarang 4 pelatih loh, ditambah nyewa mall tempat ya. Itu berapa per bulannya seperti itu. Nah, kita berarti harus ngitung. Harus jelas berarti hitungnya. Hitungnya harus benar. Jadi kita hitung berapa biayanya, kita breakdown. Dibagi katakanlah kalau dulu 150.000. Saya Mbak Ani susah itu. Per bulan 150.000 dengan kualitas alhamdulillah kita punya peralatan lengkap lah ya, seperti itu. Jadi ada duit, kita putar lagi beli peralatan, kita sewakan kayak roller itu kita sewakan member, duitnya kan balik lagi. Nah, itu kita putar lagi seperti itu, pengadaannya kayak gitu. Nah, itu di budgeting, dibagi harga katakanlah per bulannya kita 200.000 kan. 12 kali pertemuan. Jadi satu-satunya tim di Malang yang latihannya 12 kali cuma FF ini toh, seperti itu. Nah, akhirnya kita bagi, kita butuh berapa member. Nah, caranya sampai member, misalnya katakanlah 50 katakanlah. Berarti kita harus ngiklan nih. Ngiklan lah, gitu. Ngiklan berapa per harinya. Lah, itu berapa ada traffic masuk, oke. Duitnya tadi dibalikin kan duit saya sendiri dibalikin lagi. Hitungannya utang. Pinjam modal lah. Nah, pinjam modal seperti itu. Dihitung itu, jadi muter gitu terus. Seperti itu. Oke, berarti dari coach ngambil profesional terus budgeting benar-benar dihitung. Betul. Terus ada lagi nggak
manajemen seperti itu. Jadi kalau kebetulan saya tim, jadi ya cuma dihandle sementara ini dihandle saya sama istri bagian keuangan kan. Oh, untuk yang keuangan. Keuangan investasi, kemudian ada juga dulu saya bagian operasional, marketing, terus deal-dealan, serabutan. Iya, CEO, Chief Everything Officer. Saknya pune pisan, pasangkun, lengkap. Gak apa-apa, karena tulus, bukan bulus. Bener, ya, tulus. Tulus. Wong tulus apa saja dilakukan. Nah, pasti itu. Jadi, kalau saya tipenya orang nggak peduli omongan orang, tapi saya ngelakuin apa yang ada dampaknya buat anak-anak. Iya. Dampaknya ke orang tua ya nanti bisa nilai sendiri lah. Oke, bener. Nah, terus struktur organisasi dalam tim Pushback, selain tadi pelatih, apakah perlu manajer atau tim media? Perlu. Jadi, kebetulan di FFR itu media itu saya waktu dulu, tapi sekarang sudah ada yang handle. Ada handle sendiri. Jadi dulu ada anak, kalau di tempat saya kan di travel itu ada magang tiap tahunnya. Itu anak Lombok, Poltek Par Lombok. Saya ajak ke FF ini. Ke FF. Lu nggak ada kerjaan kan? Ayo ikut bikin konten. Nah, kan 6 bulan mas dia magang. Berarti untuk tim media itu udah ada timnya ya? Ada. Jadi anak magang itu pertama saya lihat kok bagus. Akhirnya saya hire, tak kasih duit lah. Katakanlah anak kuliah kan dikasih duit kan lumayan lah mas. Untuk jajan. Untuk jajan. Pantauan lagi. Nah betul. Nah, sampai sekarang, walaupun dia sudah selesai sekarang. Oh jadi kuliah udah selesai tapi tetap hire bayar seperti itu. Jadi kayak sekarang kan kebutuhannya apa sih, flyer, balapan, hasil balapan, kayak gitu-gitu kan. Ya udah, dan dia desainnya bagus. Oke, tak bayar ya tiap bulan segini. Masuk ke budgeting itu tadi. Oh iya, masuk ke budgeting. Nah, untuk manajer saya. Oh, jadi, sendiri? Saya sendiri, keuangan istri, administrasi istri, seperti itu. Jadi, nerima stopnya member, itu saya yang... Dari sampean ya? Saya terima kalau banyak yang cuti. Nah, banyak yang cuti. Cuti member? Latihan. Jadi, jadi kalau saya itu, mungkin bisa dicek di Instagramnya FF ya, Pushback Malang, seperti @Pushback Malang. Satu-satunya tim yang transparansi tentang aturan, karena kan rata-rata kan blur semua tuh. Sungkan, perkewo. Kalau saya enggak. Kalau saya nggak ngurus, saya seperti ini aturannya, clear di awal. Iya. Monggo. Yang penting jelas di awal biar nggak rancu kan. Oke. Jadi harus ada itu. Kemudian pelatih. Jadi kalau kepelatihan itu sendiri, saya manajemen nggak ngikut-ikut masalah pelatih. Pelatih urusan sendiri ya. Betul. Mungkin bisa sesuai job desk masing-masing kan. Nah, itu mas. Modelnya kayak jenengan MC. Host ya. Terus dikisrui kongkon gaya kopi. Ya paham. Kan nggak gelem dong. Iya benar-benar sesuai job desk-nya. Oke. Seperti itu. Terus strategi dalam mencari sponsor dan dukungan untuk tim Pushback. Pasti ada sponsor kan kalau tim? Ini gini. Jadi kalau sementara ini sponsornya ya saya. Awal travel pribadi. Sponsornya personal pribadi. Ya jadi kan saya ada CSR mungkin. Juga di usaha saya ada CSR. Ya udah berapa persen dialokasikan ke situ, tapi ya nggak semuanya lah. Gitu. Jadi itu. Tapi maksud travel sampai atau misalnya untuk running lah, kasarnya mencari cari sponsor lagi deh. Untuk sekarang saya masih belum menemukan. Jadi saya masih membangun gimana sampai sambil mencari lah gimana. Lagi dibangun. Betul, dibangun brandnya seperti apa, brand awarenessnya seperti apa, terus istilahnya apa ya, yang bisa dikolaborasiin seperti apa. Kayak gini kan baru ini. Gun Bike itu apa namanya, penyedia jualan sepeda seperti itu loh di Tulungagung. Itu menunjuk kita, insya Allah ke depan saya belum tahu deal lain seperti apa. Jadi authorized dealer di Malang. Jadi satu-satunya mungkin tim kalau jadi itu tim Pushback, tapi jualan Pushback juga. Paham ya. Jadi distribusinya seperti itulah. Itu jadi ya mungkin diusahanya seperti itu. Karena saya memang basicnya juga saya bilang clear di awal, saya nggak nyari duit di Pushback, saya nyari duit dari bisnis saya sendiri. Ini cuma buat biar nggak budrek ngurusin bisnis sendiri kan. Tapi tambah budrek. Niatku hiburan ya cek, gak budrek ya, kok tambah sepaneng. Tapi nggak saya habis pikir, tapi karena saya lihat anak-anaknya seneng gitu. Lihat akhirnya tulus tadi itu kan. Nah, mulai dari yang nol mas, lari, asik bingung gopo, terus sekarang sudah jadi juara, sudah. Nah, itu seneng pasti itu. Seneng banget. Gitu. Dari nol. Terlihat, walaupun terlihat atau enggak ya, seperti itu. Terlihat atau enggak, dilihat. Tapi kan sampean yang melihat dan merasakan kan. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menjaga semangat dan motivasi para atlet Pushback nih? Jadi kalau di FF, saya nggak tahu ini pertama atau bagian coach berarti ini. Iya, jadi untuk apresiasi ke rider itu kalau misalnya Victory Lap utama ya,
Itu kalau championship itu kita kasih reward ke ridernya. Jadi ada peralatan apa menulis ATK kayak gitu. Ya siapa tahu Royal ATK mungkin atau boleh masuk, boleh. Apa Togamas atau Gramedia mungkin ya. Bisa masuk biar nggak saya terus. Itu kita kasih kayak gitu. Terus amplopan ya uang berapa lah Mas, paling ya 100 atau 150. Ya tergantung duitnya FF ada berapa gitu. Kalau banyak juara satu semua lah itu yang pusing saya. Nah, seneng tapi pusing. Lah timku kok banter kabeh karek. Gitu. Oke, berarti cara menjaga semangat dan motivasi salah satunya seperti itu. Seperti itu, terus kemudian apa ya? Ya kita sounding seperti itu. Nah, kalau di FF itu kenapa kita selalu di awal sama di akhir itu berdoa? Anak-anak itu diajarin berdoa. Ya mungkin banyak orang dilihat ini pushback kok kayak panggon ngaji. Nah, gitu kan. Ya karena apa? Karena pushback ini juga keberuntungan perlu. Hoki, benar. Hoki. Walaupun saya lihat ya Mas yang ngoyo latihan, wis pasti juara. Tapi pas balapan kurang dikit ditoblok atau jatuh, ya kan nggak jadi juara. Betul. Karena apa ya? Hal yang intinya bertanding, itu pasti on hoki pasti. Nah, ya, berapa persen ya? Mungkin ya 1% lah ya. Masuk sepak bola pun, ya, apapun. Hoki ku di dunia sing tanding sangat dibutuhkan. Nah itu makanya anak-anak kita sounding seperti itu. Orang tua pun juga gitu. Jangan disalahkan anaknya ya. Ketika balapan itu ujiannya anaknya. Iya. Orang tua mungkin bisa zikiran ini toh seperti itu atau berdoa. Ben anakku mungkin gak cedera mungkin atau ya gak jatuh sampai nemen gitulah. Itu. Oke, peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka di dunia pushback selain tadi mendoakan. Sangat penting. Sangat penting ya. Bisa dicek Cristiano Ronaldo. Oh ya. Messi. Apa? Orang tua sih, peran orang tua itu. Sih. Betul. Orang tua apa? Ya itu tadi total all in. Seperti itu. Nah, tapi misal orang tua nih kayak apa ya gengsi kayak gitu-gitu. Lah ini yang susah. Kan orang pushback ini untuk kepentingan orang tua sendiri kan jadi. Iya, jadi apa ambisinya orang tua lah ya. Jadi kita kalau saya sebagai apa ya manajemen di FFR hanya bisa menghimbau. Toh kan yang bandani orang tuanya, anaknya orang tuanya sendiri, bukan anak saya. Kalau anak saya mungkin ya saya apa ya saya kasih kalau misalnya contoh Gibran sama Gael, anak yang paling kecil ini 2022, tapi ikut lomba langsung juara beberapa lomba itu. Oke. Nah, yang iri kan masnya Gibran, ngomong ikut udah gede kan anak. Aku ikut bertahun, udah 2 tahun, gak pernah juara utama. Ya nggak apa-apa kan kayak gitu, emang sulit kan. Kayak gitu. Sih. Ya ada peluang seperti itu, Pak kan ya berat. Lah Gael adik baru ikut udah langsung juara dapat uang segitu banyak. Nah kan gitu. Nah kita kan memotivasi anak itu Mas. Pentingnya peran orang tua di situ ya. Nah, komunikasi anak itu butuh apa ya? Tempat cerita, Mas. Iya. Basicnya saya dulu ya itu tadi orang tua lengkap tapi nggak ada tempat cerita. Nah, itu yang penting sih memang. Nah, pengen contoh. Saya dulu pengen apa dulinan apa Mas? Tamiya ya? Tamiya Crash Gangsing. Nah, modifnya kan lumayan. Lumayan. Apa jenenge dinamo, roller. Tak belani melaku Mas SMP 6 Jalan Kawi Legend Sutoyo. Karena apa? Gawe apa? Nabung gawe tuku lho. Buat beli itu loh. Karena apa? Itu proses. Orang tua kan nggak mampu lah. Bapak sopir taksi sama jualan di pasar tradisional kan nggak mampu. Inisiatif sendiri berarti. Nah, jadi aku berpikir apa inisiatif ya apa ya caranya karena memang Cendana ini bukan jati. Tapi apa jenenge cambah. Gak Sedan Jati saya. Iya. Sedan Kapas itulah. Tapi kalau misalnya orang tuanya mampu, ya pasti all in. Ya. Tapi kalau anak saya beli sepeda karbon kan larang Mas. Itu ya bisa. Tuku 10 iso seperti itu. Mah nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya, benar. Gibran kamu kalau 1 sampai 3 ikut balapan. Waktu itu ikut balapan yang agak enteng lah, musuhnya nggak berat. Kamu tak beliin bundanya sih istriku. Tak beliin sepeda karbon. Kalau masuk top 3. Oke, deal. Siap. Terus hasilnya? Nomor 3. Ada nih nomor 1. Karena apa waktu itu? Kamu kok ngapa nggak ngambil 1 apa 2? Padahal bisa pada waktu itu nomor 1. Bisa. Dia jawabnya apa? Lah kan 1 sampai 3. Ya kenapa harus 1 kalau beli 3 bisa? Masuk akal sih. Masuk akal karena targetnya 3. Maksimal. Minimal mau 3 kan. Itu gimana? Anak anak sekarang udah pintar. Bisa mikir. Bisa mikir seperti itu. Jadi orang tua nggak kayak dulu. Maksudnya dulu kan sistem VOC Mas ya. Kalau sekarang kan ada sistem VOC. Nikita Willy ya VOC kan lagi perbandingannya itu. Lah sistem Nikita Willy. Sing makan terus dipindah. Muncalno piringnya kan. Bener, lek biyen langsung. Oh, kene gelut ya cowok.
lapor Pak, aku digepui, tambah digepui ya Bapak. Iya. Nah kalau sekarang, iya sabar ya. Itu nggak bisa jadi juara kalau menurut saya. Kita pilih. Parenting ini kita pilih. Jadi harus ada mix Mas. VOC ya berapa persen yang kita pilih. Harus imbang lah ya, yang penting seperti itu. Terus tantangan terbesar dalam mengelola tim pushback. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya ini. Kalau mengelola tim. Apa ya? Jadi keinginan orang itu banyak. Ya bukan keinginan orang ya, manusia. Awalnya Evan. Awalnya. Ya. Buat fun anak saya biar tapi delok-delok kancane kok asik ya. Oke, balapan. Podium. Enek podium saiki apa ya? Wis macem-macem lah. Ya. Wis novis kan harapan. Aku pengen utama, wis mari utama. Nah, pengennya juara siji. Lah juara siji kan cuma satu, Mas. Iya sih. Ya masa juara siji loh. Nah, itu yang susah. Tapi pengennya juara siji terus. Wah, iki PR ini gimana caranya? Mengasih pengertian ke wali rider bahwa anak ini sudah effort. Kita harus apresiasi anak ini. Oh, berarti kadang ada orang tua yang tetap nggak terima. Misalnya anak wis berusaha keras, tapi nggak juara satu, ada orang tua yang. Jadi gini. Saya semakin banyak belajar di pushback ini bahwa teman saya tuh ada bisnis yang moncer banget atau mungkin juga ya teman-teman ya. Bisnisnya bagus, rezekinya banyak, tapi belum dikaruniai omongan. Nah ini yang punya omongan malah diajar. Hanya untuk podium yang saya masuk pushback loh Mas. Iki kapan balik hadiah mek 300.000 juara satu. Balik badannya gak kira-kira. Iya mentok 500.000 atau 600 lah sekarang sudah diatur. Nah itu pertama awal, wah ini alamat boncos sih. Ternyata hobi memang seperti itu. Betul. Hobi itu nggak ada standarnya. Tapi yang berbahaya nih hobi yang nggak ada standar dan yang mengganggu finansial keluarga. Nah ini yang kebanyakan ayolah kita wis berpikir dewasa anak ini kayak Heaven ayo jadi kayak ambisi. Jadi sekarang kan risk banyak tuh Mas pilihan. Kalau dulu mungkin cuma dikit lah. Terbatas kan dulu. Sekarang tiap minggu. Setiap minggu pasti ada. Sabtu minggu pasti ada. Kalau mau diikutin semua ya nggak apa-apa. Dan itu pun ada berapa titik kan yang nah betul. Saya pernah breakdown seret. Wih ini tuku sepeda motor iban setahun nih. Lah bener kan? Notut Mas. Makanya saya cuma bisa bilang ya maksudnya pilih-pilih karena sekarang banyak event yang hanya event saja tapi ya menurut saya tidak nyaman mungkin bagi saya atau mungkin yang saya rasakan ya cuma ada event udah gitu doang. Nggak ada impactnya jauh-jauh dari Malang kemana tapi cuma gitu doang. Gitu. Jenenge hobi oleh. Nah, diikutin terus padahal harus pilih-pilih. Anaknya misalnya katanya belum begitu banter, diikutin yang fun race. Saingannya kan nggak begitu berat toh. Kan karena fun race kan. Betul. Untuk menaikkan mental anak, dapat piala, naik podium kan seneng Mas. Benar-benar. Nah, mengangkat motivasi juga itu. Kalau sudah latihannya di rumah rutin, terus bagus gitulah latihannya rutin banget, itu baru ikut yang berat-berat. Sekarang kan yang berat ini kan Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya. Ada tahapannya. Jawa Timur kalau sudah kelewatan ya baru Jawa Tengah. Jawa Tengah kalau sudah juara sering baru Jawa Barat. Bukan Malang dulu atau Jawa Timur dulu langsung. Lah kayak gitu step by step lah. Waduh Pak, biayanya juga kan lumayan. Jadi saya cuma bisa mengimbau aja harus wise jadi orang tua seperti itu. Kalau mau all in nggak apa-apa, santai no rekeningi uang tua nggak apa-apa. Urusan jenengan wong DFF bayar 200.000 Mas, iku pun sih kadang noroki terus bayar sih kurang 3 wulan. PBY, oke ya wis gak apa-apa. Itu. Berarti hanya bisa yang ngandani lah ya. Ya, seperti itu. Jadi saya selebihnya tanggung jawab masing-masing. Betul. Jadi kalau di FF sendiri saya nggak tahu balik lagi. Jadi kalau saya menganggap coach itu sebagai guru. Jadi di FF itu 4 atau pelatih tadi itu tiap bulan kita kasih sembako kayak gitu. Jadi selain gaji kita kasih sembako karena ya saya sadar diri gajinya pushback paling mek piro sih seperti itu. Tapi saya punya keinginan ke depan punya tempat latihan yang istilahnya lebih besar lagi, tapi tidak meninggalkan di Noyomol karena kan di situ awal mulanya historinya tetap di situ. Ya sabar ikutin prosesnya seperti itu. Kalau mau singkat ya bangun gudang atau arena urunan. Tapi orang tua jarang gelem urunan kayak ya biaya piro manajemen saja. Ini pusing aku Pak. Belum ngeluh ini poso-poso. Apa bedanya FFR sama tim lain nih? Sebetulnya yang membedakan apa ini? Oke, yang membedakan sebetulnya tim pushback ya sebetulnya sama aja sih Mas. Tapi
kalau saya nggak berusaha membedakan diri, tapi kalau saya lihat, yaitu tadi kalau di FFR itu pertama di-handle pelatih yang memang paham psikologisnya anak, paham mentalnya anak, paham kemampuan anak, seperti itu. Jadi kan ada 4, jadi bertahap. Lah yang coach cewek tadi itu untuk anak trial. Anak trial itu yang baru masuk. Baru bisa juga. Nah, itu kan nanti takutnya mengganggu yang sudah. Itu akhirnya di-handle seperti itu. Makanya kita ada 4 pelatih itu. Seperti itu. Jadi memang pelatihnya beda-beda sendiri. Kemudian mungkin kalau tempat ya di Dinoyo Mall. Anak latihan, mae, Ramayana, bapak Happy Papi, atau biliatan mungkin ya. Seperti itu. Itu 2, banyak entertainnya mungkin di mall. Tapi kita selain di mall, di mall kan jadi entertain. Jadi saya kemarin nembusin Kodam itu kan apa di Bela Negara atau apa, tapi habis lebaran. Untuk apa? Jadi kan trek itu ada trek aspal, trek paving. Kalau di Dinoyo itu apa? Kayak gini apa, cor-coran ya? Cor-coran. Bukan aspal ya berarti ya? Bukan aspal. Nggak licin itu? Ya licin nggak licin seperti itu. Ada bagian-bagian yang licin seperti itu. Jadi saya pikir jadi buat alternatif lah. Tempat lain ini. Jadi aspalan kita nanti bisa latihan di situ. Kemudian yang terbaru nanti sama ini apa? Crazy Ride Sudimoro. Lahannya paving Sudimoro sebelah. Loh, ini toh yang bisa buat apa namanya? Konser itu Mas. Preston. Nah, Preston. Oh ya paving. Bumi Karnival. Lah kan aku rencana di situ nih. Iya, nanti jadi ada mungkin sebulan berapa kali atau 1 kali atau berapa kali untuk gantian berarti ya rolling ya di Noyo di situ. Tapi sekali lagi saya harus bersihkan tanahnya Pak Mul dari rumput-rumput. Apa mana? CEO. Bapak alas banget. Karena apa seneng aku gitu. Apa bisa ya? Nggak bisa ya. Ternyata terbuka, open minded, orang anaknya juga Mas Davi. Terima kasih juga buat Mas Davi. Ya itu dikasih Mas monggo silakan aja. Enak-enak. Lah aku di Bumi Karnival iso ndelok konser di Canan bisa. Nah, lah aku waktu itu kan sempat konser kan lho. Iki kok kayak paving. Jadi pikiranku tetap nge-pushback Mas. Jadi ndelok konser Deni Canan ini lho. Kok pushback. Iso iki. Bisakan, tapi kan nggak langsung. Ya butuh waktu untuk cari step by step satu persatu dulu. Kemudian ada lagi yang beda itu yaitu tadi penghargaan tadi yang hadiah buat anak-anak yang juara 1 biar tambah semangat. Terus sekali lagi yang terakhir ini adalah saya mengadakan event-event yang sosial buat anak-anak. Event sosial itu kayak gimana, Om? Bagi takjil yang selalu rutin apa? Pas puasa. Sementara ini. Jadi itu bukan dari saya pribadi tapi dari teman-teman pengusaha. Saya kan kebetulan pendamping beberapa teman-teman pengusaha di Malang. Saya minta Pak, kalau CSR seperti itu. Ya biasanya nembaki LSM ya mungkin Mas ya. LSM tembak. Jadi minta kalau takjil lah dibagiin anak-anak pushback kecil-kecil untuk latih ini. Oh ya oke. Dikasih support lah ini kan apa nanti ada bagi takjil teman-teman apa anak di Dinoyo Mall, di depan Dinoyo Mall ada. Alhamdulillah tahun ini banyak banget 1000 takjil. Itu saya makanya bingung bagi nih 1000 takjil. Itu baginya ya apa itu? Ya bagi orang yang pinggir jalan kan? Atau mungkin di dalam mall seperti itu. Wali rider apa? Wali rider dan anak-anak. Anak-anak yang besar. Jadi wali rider bertugas untuk memberikan soundingan ini loh, apa namanya sosial seperti itu. Yang belum keturutan itu adalah saya ngajak anak-anak ini ke panti asuhan. Panti asuhan untuk apa ini loh? Ada teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung. Orang tua pun juga melihat. Keren nih, keren. Iki loh, ada anak sing ya mungkin kurang beruntung. Orang tuanya nggak bisa support, mungkin anak dia mungkin mampu, tapi nggak bisa support. Nah itu biar jadi apa ya? Niat saya adalah ya biar itu tadi, biar ada empati. Empati betul. Kadang sudah kompetisi, nggak ada empati. Sikatan, ambisiusnya gede, jejaan, egonya gede. Nah itu wih gila. Ini anak-anak diajarin ya nggak apa-apa sih kompetitif, cuma yang sehat, yang positif. Yang positif. Nah betul. Seperti itu. Itu sih Mas. Itu. Berarti ada bagi-bagi takjil nanti. Betul. Hari ini. Ikut aku nanti Om. Siap. Ditunggu. Kita bagi-bagi takjil tipis-tipis. Ya. Oke. Nah Om, sudah pernah buat event race pushback belum? Alhamdulillah pernah. Dulu pertama itu event panas-panasan. Iya apa itu event panas-panasan di Kepasiti? Tarung tak? Bapak depanku Pak nggak event lagi panas. Pengurus. Terpaksa bikin event akhirnya. Akhirnya dengan konteks terpaksa. Dengan konteks terpaksa. Oh ya wis lah karena saya bertahu ya wis lah yuk. Jadi tapi alhamdulillah itu tadi balik lagi. Ini Mas, gak punya orang dalam tapi punya Allah.
Keren, dagangan pusat. Dagangan pusat. Jadi pas waktu itu saya mikir, waduh kok panas-panasan, karena belum siap. Target saya dulu adalah menguatkan kepelatihan awalnya dulu. Tapi karena ya pushback itu panas-panasan. Akhirnya mau gak mau ikut. Tak bong pisan. Melo. Iya. Plus minus. Oh iya. Minus. Ora lah. Teman-teman pengusaha Malang tolong bantu. LSM lagi. 53 sponsor, marketingnya siji tok. Keren. Balik mana? Bagian nyapu-nyapu. Nah terus, apakah ada rencana menggelar FF Reborn Championship yang kedua lagi nggak di Kota Malang? Sebelumnya. Berarti cuma satu itu toh kan? Satu itu toh untuk awal mula. Kok sumpah. Lah rencana ada lagi nggak Om? Jadi kemarin ngetes, saya sebetulnya kayak bikin event ini ya tergantung mood sebetulnya Mas. Tergantung momen juga. Momen. Nah kemarin itu bikin event fundraise kayaknya ya. Fundraise pertama di Malang itu Citraland. Rumah. Ya tahu. Citraland di Tidar, Mas Rain ke saya. Padahal saya referensikan ada tim yang senior loh ini nggak mau mintanya ke saya. Oke. Berarti kan diperjalankan sampai sang dekengan pusat loh. Betul. Oke wes kita garap. Nah, saya berkolaborasi karena saya bukan orang yang cari panggung atau seperti apa gitu. Saya kolaborasi sama itu tadi Om Victor, Pushback Malang. Ya, kalau dibelah dada saya masih ada di Pushback Malang mungkin ya. Separuh dada. Separuh dada. Separuhnya dari FF Reborn, tapi lu akeh. Gitu ya Om Victor ya. Jadi kerjasama sama Om Victor, alat-alatnya pinjam sana semua sewa. Walaupun saya punya alat tapi males untuk angkat-angkat. Karena balik mana saya lagi nanti. DW. Jadi budgetnya berapa? Kemudian MRC Race Committee-nya juga dari Malang Race Committee, XBC juga. Terus marketingnya dari Media Pushback. Oke. Pasangan pada yang ahli no. Betul. Gitu. Masalah buat ngurus Media Pushback kali. Buat apa saingan kayak gitu-gitu ya. Kita penting kolaborasi saja. Nah, terus yang kedua nih kapan ini rencana nih? Nah, tidak akan atau sudah ada rencana? Sebetulnya sudah ada. Cuma tak lihat kok di Malang atau Batu ini juga banyak. Ternyata pas sudah saya titeni apa ya? Sudah saya tandai lah. Nah, tandai lah ya. Loh, kok ada event saudara-saudara kita yang berarti kan butuh ya monggo lah gak apa-apa ngalah dulu. Berarti nunggu momen ya sampai nunggu momen. Nggak tahu nih Bapak Media Pushback ini seperti apa. Sudah saya pasrahkan terus ya tak nyari sponsor meneh sampai dungo kan gitu. Gitu karena dulu 52 saya nggak tahu ya 52 sponsor 52 apa 53 sponsor. Yang pertama itu kan? Iya, itu ya kayak nggak begitu sulit gitu loh. Tapi ya mungkin karena perekonomian juga lah ya. Langsung secara nggak langsung kan ya? Iya betul. Ya itu makanya saya mikir, waduh ini ya juga teman-teman yang wali rider kan juga pasti pengaruh nggak pengaruh pasti akan terdampak seperti pasti, itu. Anggaran balapan mungkin pasti akan berkurang. Nah ini saya mikir juga, wah ini kebanyakan event di Malang Batu terutama, ya di hold dulu lah seperti itu. Jadi. Tapi berarti untuk rencana pasti ada ya? Insya Allah jika Allah meridhoi berkehendak, Insya Allah ada. Dan sudah ada konsepnya juga. Ya mungkin yang punya kontaknya saya sudah still status WA sudah dibuatkan Bapak Media Pushback. Itu bagus sih. Tinggal tunggu tanggal main ya. Menteri Keuangan sudah approval ya udah. Oke. Ya tinggal nanti nunggu siapa tahu ada sponsor. Ditunggu. Jangan saya terus gitu. Nah, oke. Jika ada nih event yang kedua terjadi ya. Konsep dan inovasi baru yang akan diterapkan dibanding event sebelumnya. Apa sama? Pasti beda dong? Beda. Kalau di floor semua, aku di copy, Mas. Itu berarti sudah ada pandangan nih? Sudah, seperti itu. Jadi, sudah ada pandangan. Ya mungkin konsepnya ijo-ijo lah pokoknya. Karena kan, apa ya, Malang ini kan kota dingin, kota hutan, sejuk. Ya, itu mungkin. Jadi, mungkin forest kayak gitulah, model-model kebun-kebun atau hutan-hutan. Nah, seger-seger. Gitu. Nanti, tenang Om, bisa diramaikan nanti. Saya ikut meramaikan nanti. Bisa. Joget ya Mas. Loh saya kepikiran loh Mas. Pushback enek bene. Tapi bene mungkin sing apa jeneng Tani Maju. Masih kita ya? Wah, belum ada ya? Iya, mungkin kan gabung ambek apa yang lagi rame ya? Mungkin pasar rame atau pasar santai ya, pasar santai. Keren tuh. Asik kan itu. Asik. Arek-arek boleh tinggal tunggu sponsor atau MCC mungkin kan masuk akal. Kreatif itu Malang Creative Center. Mantap tuh. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi target peserta yang pertama berapa sih dulu Awal dulu itu 360. Ya 360 approval 300-an lah approval. Kalau misal bikin event lagi berapa? Terus kemarin itu yang event Citraland itu lah ini. Padahal saya ngomong ke Citraland 350 atau 500 approve itu.
Oh enggak, pas dikurangi aja. Oh dikurangi? 200. Oh, oke. Berapa menit? 30 menit ya? 30 menit kita buka link, penuh. Wis bayar kabeh. 30 menit, 200 slot. 200. Dan itu waiting list 1 second. 150. DM-nya sampai error HP-ku ini. iPhone padahal. Makanya, dan orang Citraland nih, masa mas lo? Iya, itu daftar doang. Enggak, ini duitnya tak transfer. Langsung kaget. Kan kebendeng gede. Karena apa? Jadi kalau bikin event, ini balik lagi. Gue mungkin sekedar sharing aja. Kalau bikin event, strategi promosi event berarti ini ya? Promosi event, track record penyelenggara. Oh, itu ngaruh sih memang. Ngaruh banget. Kalau misalnya tracknya buruk, peminatnya bikin lagi susah. Ya bisa, cuman agak berat. Gerenjel lah. Orang pasti mikir 2 kali kan. Betul. Balik lagi sama kayak bisnis kan kayak gitu. Kita ada customer komplain, kita nggak bisa istilah maintenance. Berarti jatuhnya kepercayaan. Nah, selain kepercayaan apa lagi strategi promosi event, Om? Hadiah, enggak ya? Hadiah juga pengaruh. Jadi banyak banget. Kalau saya melihat ya, sudah saya riset mas. Jadi akun Instagramnya Pushback Malang tak riset. Kalah sama media Pushback ya. Oke. Sudah tak blueprint. Aku punya blueprint. Mungkin sekedar sharing aja. Pertama, jadwal itu ditentuin yang benar. Jangan ngawur seperti itu. Tentuin mungkin long weekend atau mungkin tidak ada jadwal. Ketabrakan sama event lain. Ya event lain. Kemudian kepentingan negara mungkin ya. Ada acara. Ngaruh sekali itu. Mungkin ada apa lagi ya tempatnya juga. Tempat ini ya jangan berubah-berubah, apalagi tempat yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Misalnya Bapak Gibran datang ke sini, kita contoh Pak Gibran kan yang paling sama-sama muda ya. Betul. Datang misalnya kita bikin event di Rampal. Rampal kan punyanya pemerintahan ya, punyanya angkatan lah ya. Besok pasti akan pindah. Karena sudah ada yang lebih penting. Bapak Gibran Rakabuming datang ke tempat Rampal, kita pasti akan pindah. Nah, orang kan, iya bener sih, tapi kan kecewa. Iya. Itu awalnya A, jangan B. Ya kayak gitu-gitulah. Berarti harus benar-benar diperhitungkan. Dicek dulu, jangan gampang bikin event. Jadi, itu salah satu strategi promosi event biar lancar berarti ya. Betul, hadiah disampaikan dulu, aturan seperti itu, penyelenggaranya. Biar jelas. Betul ya, agak sih event di luar Pushback, maksudnya event musik dan lain-lain. Nah itu kan, banyak sekarang event-event musik bayar, nggak jelas, kan gitu kan mas. Nah, harapan Om Rio terhadap event berikutnya nih dalam perkembangan Pushback di Kota Malang. Saya pengen ngajak sponsor-sponsor yang mungkin tidak berhubungan dengan Pushback. Karena kasihan juga sponsor-sponsor yang berhubungan dengan Pushback. Kenapa kasihan? Karena itu kan perusahaan mas, usaha. Ada budget marketing. Budget marketing katakanlah kita punya 10 juta ya. Lah sponsornya eventnya naik 100. Mosok yo 10 juta dibagi 1 sih piro sih mas. Nah, kita bikin event itu yang berdampak ke penjualan mungkin. Jadi ada macam-macam. Karena saya juga usaha bisnis ya. Sponsor itu nggak ngawur, sponsor itu balik lagi. Mau mintanya apa? Awareness. Awareness berarti kan orang biar tahu. Biar ngerti, benar. Biar ngerti tahu awareness. Atau terus, pembelian. Konversi, data. Minta database, seperti itu. Kemudian ketiga, itu sales, penjualan. Nah, ketika sponsor masuk ke FFR, itu pasti saya tanya, apa butuhnya? Oh iya pasti. Sebelum mengeluarkan uang ya, butuhnya apa? Saya berani bisa jamin kalau misalnya nggak approval gini, nggak usah sponsorin, tak gratisin sponsornya. Ada yang bisa berani? Kayak gitu. Balik lagi, trust itu tadi mas. Orang, orang lihat seorang Rio atau Agripta Ananda Putra bukan melihat Pushback-nya, karena orang nggak tahu. Karena saya juga nggak pernah di belakangnya Pushback Malang ini loh. Gitu. Berarti ya kepercayaan trust. Gitu. Oke, kolaborasi dengan komunitas lain. Dan bagaimana peran mereka dalam mendukung event ini? Saya sangat terbuka banget buat komunitas, akademi, tim dengan tim lain. Jadi kalau di Pushback Malang atau FFR itu, member tim lain yang mudik ke Malang, monggo latihan di FFR. Di FFR. Gratis. Oh kok gak bendino ya? Maksudnya gak mudiknya 6 bulan. Itu untuk mudik pindah itu. Iya. Seperti itu. Jadi saya clearin. Kalau mungkin ya kayak mudik ini mau lebaran. Boleh, silakan. Gratis kok. Pakai aja seperti kita ikut acara bagi takjil, silakan. Kayak gitu, kita ada acara apa pasti akan dikasih. Misalnya ulang tahun pasti akan dikasih. Seperti itu. Ada yang member-member yang ulang tahun seperti itu. Terus kita juga saya sendiri nggak membatasi untuk member FFR untuk istilahnya apa ya, studi banding ya mungkin ya, studi banding atau latihan di tempat lain, tapi ya ngawur.
seperti itu. Jadi misalnya bertamu, katakanlah kita bertamu. Bertamu itu kan ya sebulan 2 kali atau sekali lah. Sebulan bolak-balik gitu tamu penjajahan kan seperti itu logikanya gitu. Nah, saya terbuka banget mau ikut akademi silakan. Pokok satu yang nggak boleh itu yang diingatkan itu jangan membanding-bandingkan guru. Nah, itu ya pada kali Muhammadiyah BNU lah Mas. Dibanding-bandingkan. Kita ngaji deh gini, wah ini kok gini. Rokok. Mereka punya pilihannya sendiri-sendiri. Nah, rokok misalnya. Di Muhammadiyah kan nggak boleh rokok. Makruh. Di NU lek gak rokokan ya gak iso ngaji, Mas. Gitu. Nah, ini jangan dibanding-bandingkan. Itu prinsip baliknya lagi. Oke, berarti itu yang mengganggu. Intinya iku Mang ojo membanding-bandingkan. Betul. Nah, kolaborasi menurut Om Rio ini penting nggak Om dalam Puspek? Penting ya. Nah, kayak contohnya relasi. Betul. Jadi kayak saya membuka banget buat teman-teman yang lain untuk istilahnya sharing atau gimana lah. Contohnya saja aturan di FF itu kan lengkap ada berapa slide itu Mas. Aturan banyak banget. Terus. Nah, itu diadaptasi sama beberapa teman-teman Puspek tim atau komunitas. Paham. Jadi konsul, Om iki apa ya? Konsul dulu mereka. Iki kok pecah kayak gini lah. Saya itu pecah itu ya namanya orang kan punya ambisi masing-masing, punya keinginan masing-masing ya menurutku ya wajar seperti itu. Nggak bisa dilarang juga. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai manajemen atau sebagai pengurus ya mungkin bisa diusahakan. Jangan terlalu kolot, jangan terlalu istilahnya nggak mau mendengarkan orang lain lah. Ya kolot itu Mang. Betul lah, kita mau mendengarkan, tapi kadang juga yang memberikan masukan itu juga ya jangan egois. Gitu. Iya. Kalau berdampak untuk semua orang pasti akan dilakukan. Tapi kalau hanya berdampak 1-2 orang saja, ya nggak mungkin dong. Itu namanya egois. Benar-benar. Kan gitu. Nah, kalau gini Om, cara mengendal wali rider yang terlalu ambisius atau egois kayak gitu Mang? Banyak-banyak istighfar. Singkat padat istighfar. Gimana lagi? Kita nggak bisa merubah. Gini Mas. Jadi dari gak kena Jadi saya sendiri tuh handle banyak beberapa pengusaha dengan utang miliatan sampai ratusan juta. Tapi lebih susah handle wali rider ini. Handle wali rider yang ambisinya tinggi, anak mungkin baru ikut mendaftar ya free trial. Langsung pengen juara. Jauh melok kelas. Yang tinggi. Banter. Ini bingung aku. Pas ketika dimasukin ya tadi kelasnya harusnya Belinda ready kan ada 2 step nih. Ya. Minta kelasnya Dana, bos Dana. Muntah Mas. Ya mental. Anak saya cuti, ini muntah-muntah. Kok yang salah aku meneng. Sampai tegene. Nah, ngono ku ya opo ngatasin Om? Ya dilakuin. Pengennya apa? Oke, masuk. Oh, diihani dulu. Tes. Ya, setelah terjadi after baru orang tua baru belum mampu. Istighfar di gopeng ya, stop. Enggak diru iya. Pokoknya kak la ilah. Berarti cara mengatasi ini kok ngono ya? Iya, saya wis karepmu lakonan. Saya ke depan mungkin akan bekerja sama dengan psikolog kayaknya. Masuk akal. Masuk psikiater seperti itu. Jadi psikolog anak sudah ada brand satu yang mungkin sudah saya kontak. Yuk kita kolaborasi. Gitu. Saya saya nggak peduli amat sih dengan omongan orang. Pokoknya saya melihatnya dampaknya positif buat tim, anak-anak. Karena Puspek ini bukan hanya sekarang aja, tapi next nanti ketika dia remaja, ketika dia keluarga, dia akan mengingat, wah aku dulu kayak gini. Anak, karena apa? Ya berdasarkan anakku tadi 2 orang itu, Gael seumur 2 tahun, ini baru 3 tahun, baru kemarin Februari ini, dia sudah bisa bikin susu sendiri, terus pup sendiri, anak umur segitu loh. Lainnya kan masih mama. Iya benar-benar. Tak kongkon ngumbah mobil, tak kongkon nyuci sepeda motor. Ayah beli jajan, cucian dulu. Ya walaupun akhirnya kenal potku dileboni selang, Mas. Ya itu proses. Apakah marah? Ya enggak, tak dungakno dadi presiden, Dik. Pakai emosi. Niatnya baik ya, mau bersihin biar mobil sepedanya bersih. Niatnya kan kolam sakoi di kei sabun dicuci. Mati kabeh. Mati, Mas. 20 ekor. Oke. Nah, seperti itulah. Terus kalau misal ada orang tua sing anake belum kenceng tapi mau beli karbon ya, Bang. Ya nggak apa-apa sih. Duitnya mereka sini toh saya nggak minta juga kan seperti itu. Tapi gini Mas, Einstein pernah bilang itu jangan pernah menyuruh ikan untuk manjat pohon atau kebalikannya monyet untuk berenang seperti itu walaupun isok ya, karena nggak maksimal. Saya nggak tahu Einstein atau siapa itu. Karena di FF sendiri saya melihat anak-anak yang mungkin
tidak di dunia olahraga, itu bisa berpotensi di dunia lain-lain. Contohnya ada yang mungkin hafal Quran, terus pendidikannya itu ada seperti itu. Jadi olahraganya oke Mas, berarti ini olahraganya dibuat ya biar fisik aja, motoriknya biar terarah, tapi prestasinya ke itu kan akademik gitu. Itu kan nggak bisa kayak anak saya akademik bisa tapi nggak maksimal. Tapi kalau olahraga gas, ketika dia masuk ekstra panjat tebing, cepet. Anaknya lainnya masih takut-takut lagi. Si cilik itu? Umur ya SD 6 tahun. Jadi dia masuk SD itu belum 6 tahun Mas Gibran itu. Udah kelas 1 SD dan dia ikut panjat tebing. Cepet, cuet dan kendel. Dan pelatihnya sampai bingung, ini kok udah bisa ya? Cepet dan gak jatuh, maksudnya gak jatuh-jatuh gitu loh kan biasanya megang gak kuat. Iya. Itu gak keret langsung. Karena mungkin terlatih dari pushback juga ya kan fisik. Saya melihatnya positifnya di situ. Dan anak saya sakit itu gak cepet, gak lama. Kalau sakit. Jadi 1 hari 2 hari cepet. Kayak misalnya panas atau tipes. Lah Gael itu tipes kemarin tuh. Iya kayak nggak tipes. Biasanya tipes kan lemas apa? Enggak. Ini sih aktif. Ini kayak anu. Itu berarti positifnya pushback. Seperti itu. Nah, kalau negatifnya pushback, rekening tergerus. Itu sih. Rekening tergerus, gangguan mental. Wis nambah musuh mungkin. Apalagi ya? Itu negatifnya. Tapi valid loh, fakta loh. Rekening tergerus kan sesuai yang diomongi Om Rio tadi. Kalau hobi rata-rata minus ya. Makanya harus ada lini pendapatan dari tempat lain. Makanya saya berusaha pushback ini harus bisa menghidupi dirinya sendiri seperti itu. Jadi ya kita kolaborasi kalau misalnya ada brand yang mau bikin event atau apa, oke ayo kita kerjasamakan tak konsepnya yang meriah dan awareness yang bagus. Butuhmu apa konversi, awareness apa sales. Nah, yang sales pasti harus berani bayar mahal otomatis. Iyalah. Apa brandnya. Betul. Seperti itu karena penjualan. Berarti kalau negatifnya lebih nang rekening orang tua. Untungnya Citraland kemarin bukan sales. 5 miliar Mas. Iya, ngedoli bingung aku tuh. Wah, mikir mana iki nama-nama mikir iki. Awareness dia. Oh ya Om, katanya ada giveaway Om. Ya, jadi apa itu? Kemarin jadi Gun Bike itu kemarin masuk sponsor di Citraland kan. Nah, itu tadi saya berjejaring di situ di networking. Saya melihat pushback ini sebagai media olahraga yang bisa untuk menjalin silaturahmi. Kan di banyak macam-macam orang tua, ada yang mungkin host kayak sampean, selebgram, ada pengusaha, ada artis, nyabang lah macam-macam. Ada supply manajer kayak gitu, atau mungkin punya usaha. Lah itu saya di situ. Kenal apa Mas? Usahanya kok iso bandani anak kuat temen melo event. Anu Mas duwe peternakan PT mungkin atau apa. Lah itu kok kuat yo. Tiap event kok ikut lomba terus, ada yang dokter mungkin atau apa. Nah, itu saya tanya kok bisa ya? Oh, backingannya jati ya gitu kan. Tapi makanya backingannya Gusti Allah kan ya zikir aja Mas itu. Benar, rezeki kan dagangannya pusat kok. Seperti itu Mas. Jadi ya networking itu tadi seperti itu. Oke. Oh ya, giveaway-nya dari Gun Bike tadi. Gun Bike. Itu apa itu? Jadi syaratnya. Nah, ini syaratnya nanti menunggu dari Bapak Media Pushback itu ya. Oke. Di caption di caption guys, syaratnya ya. Kalian baca. Jadi ada sepeda pushback 1 frame. Ya, bukan 1 frame ya, 1 full bike ya. Apa itu? Mereknya saya lupa. Terus ada beberapa United. United. Terus ada beberapa part-part kalau nggak salah. Apa ya? Kemarin itu. Ini pelindung siku, kemudian kalau nggak salah stem atau apa lagi lah, lupa saya. Nanti saya detailnya. Total berapa nih giveaway mau dibagi? 4 sementara ini dari Gun Bike. 4 untuk syarat dan ketentuan bisa di caption ya. Iya. Nanti jangan lupa juga follow FF Ribbon. FF Pusat Bike Malang, Media Pushback dan Gun Bike kalau nggak salah. Nah, ini kalau cari aja di situ ya. Nanti cek dulu aja. Oke, siap. Oke. Mas Andasa, ini kan biasanya jenengan kan nge-host ya? Betul. Nah, saya dulu pernah kerja jadi penyiar radio. Oh, saya dulu penyiar radio? Dulu penyiar radio. Dulu sampean pernah tahu radio Andalus FM, Mas? Andalus, ngerti Andalus? Apa acara apa yang kira-kira sampean ingat? Aku ngerti channelnya Andalus, gak ngerti channelnya. Nah, dulu yang acara hantu-hantu kalau nggak salah. Apa ya, lupa aku namanya. Keramat. Betul, Keramat. Nah, itu saya yang bantuin penyiar radionya. Namanya beda. Saya dulu di penyiar radio di situ. Aku dulu selalu ngenteni, Mas. Sebelum Jumat toh, Om? Malam Jumat. Itu aku wedi aku mbiyen mesti. Enggak tahu iku. Jadi desa apa ya? Sekarang banyak di YouTube itu kan ya, jadi apa? Review kuburan lah. Itu kayaknya awal mulanya di situ dari radio. Keramat Anton. Nah, Mas Anton Kenang. Seperti itu. Nah, sekarang gantian Mas Andasa. Apa itu?
aku balik jadi nanyain sampean. Nah, jenengan kan saya lihat sering kali nge-hostin orang-orang pushbike. Oke, ini baru pertama kali aku di-hostin. Nah, ini pertama kali. Dibalik pertanyaan nih. Jadi, selama aku nge-hostin media pushbike gak tahu loh aku. Selama ini saya selalu melihat jenengan apa MC-in atau nge-hostin pushbike atau komentator. Nah, komentator seperti itu. Apa yang ada di benak sampean atau kesimpulan apa yang sampean dapat setelah banyak nge-host dari berbagai macam karakter orang di pushbike? Coba diinfoin ke saya. Oke. Jadi kita sepenglihatanku ya. Okay. Nah, dari orang yang nggak masuk di dalam. Aku awam aku. Betul. Sama kayak saya dulu juga awam. Gitu. Walaupun wis iki pirang episode aku sebenarnya tetap nol masalah sing dibahas orang-orang. Cuman agak ngedikit, agak mendalami. Iya. Aku menangkapnya di pushbike karena aku orang awam. Untuk awal masuk dulu, aku nangkapnya pushbike adalah olahraganya anak kecil, ya kan? Sama. Nah, semakin kesini, aku ngelihatnya ya bener olahraga anak kecil. Cuman yang tak highlight malah peran orang tua, kayak contoh gengsi atau kapan hari ada episode sing main fisik ke anak karena nggak juara atau apa. Nah, aku malah pandanganku lagi pushbike lebih olahraga orang tua sih, gitu olahraga anak kecil. Aku pernah pas komentator di Skyline atau mana ya, lupa aku. Mana itu? Spartan itu ya. NK pernah ya. Komentar di NK pas aku break Pas aku break itu karena aku jalan-jalan nih cari makan. Nah, pas intinya di situ ada start. Ada start. Nah, ada anak yang belum start. Akhirnya sama orang tua dicari kan. Nah, dia iki sing lene wis prepare. Nah, tulinan dioper Diuber ketemu anaknya. Nah, di kono aku sing kaget. Anaknya beneran tuh, anaknya wong kuliah tau. Temenan. Nah, di situ yang aku pertama kali kaget. Maksudnya, kok sebegitunya ke anak padahal ini olahraga anak kan. Jadi anak itu ditarik, bener-bener real ditarik di senen-seneni. Disentak-sentak ngono wis modele. Lah seumpama wong gede wong Jawa, ayo cuk cepetan kok kesuwen. Kayak gitu loh. Oh, disacar hati itu. Tapi enggak apa-apa. Malah di situ aku kaget loh. Kok anaknya disentak ambil ditarik-tarik ya. Betul ditarik sedikit jatuh diseret sedikit. Nah, di situ aku kaget. Bahkan semenjak saat itu dan episode-episode Pomit ini, aku pandanganku pushbike malah lebih spotlightku, highlightku ke orang tua sih. Iya, seperti itu. Jadi tapi memang banyak terjadi kayak ngono. Di pushbike. Iya. Dan itu saya kaget pertama kali. Ya, saya VOC sih. Maksudnya metodenya VOC ke anak itu. Cuma tangan itu adalah tahapan terakhir. Ya. Karena saya mungkin dulu dididik seperti itu. Lek gak gelem sholat, selang mas dulu. Oke, ya pas aku ngaji. Bener. Penebak mungkin ya, itu atau guru penggaris kayu gitu kan, atau lempar apa namanya kapur ya dulu tuh. Tapi semakin kesini anak ini kan si anak-anak umur 2 sampai 7 tahun atau 9 tahun lah ya, seperti itu. Yang mungkin butuh waktu untuk mainan, butuh waktu. Itu maksudku. Untuk pemahaman seperti itulah. Di FF ini saya sampai detik ini itu mencoba bagaimana formula yang bisa membuat anak ini bisa lari tapi tanpa paksaan. Dia have fun lari. Berarti itu metode dari komunitas atau tim juga diperlukan dong ya? Diperlukan. Makanya saya ada grup sendiri untuk kepelatihan. Gimana ya? Karena pelatih saya kalau misalnya Redik itu bisa 2 kepribadian, kalau Dana itu nggak bisa, keras, tegas semua. Kalau Om Dwi itu nggak bukan tipe-tipe yang keras, walaupun dia sudah bisa atlet, maksudnya handle atlet biasa pasti kan keras tegas seperti itu. Tapi kalau anak-anak nggak bisa. Keras sama kasar beda loh ya. Beda. Kalau yang aku lihat itu lebih ke kasar sih aku dulu. Kasar gitu. Kalau keras kan tegas itu. Kalau bagian FFR bagian kerasnya saya paling manggil Gibran. Kan tapi habis itu oke sih kayak gitu. Ayo sini. Kan dia takut. Bener. Kamu tuh jangan gini. Diulangi lagi enggak Om. Tapi dia secara nggak langsung ya, maksudnya bukan anakku toh, tapi anak-anak yang sudah kena tahapan mental kayak gitu, itu ya saya rasa sudah kena. Jadi yang ditakutin bukan orang tuanya, saya aja yang dikorbanin seperti itu. Jadi orang tua bisa ngancam kamu tak suruh Om Rio ngambil buat nginep di rumah Om Rio. Wes gitu dia akan takut seperti itu. Karena itu saya ambil dari ketika anak saya dulu ikut camp, camp seperti itu. Jadi akademi itu dulu. Oh, ya kan ada plus minus gitu mas. Ya. Jadi saya ambil, oh ini ada formulanya kayak gini, harusnya kayak gini. Nah. Jadi saya ambil formula sendiri sih. Oke, siap. Pesan sesi terakhir Om sebelum kita bagi-bagi takjil Om. Oke. Pesan untuk para atlet pushbike, orang tua dan komunitas apa Om? Pesan untuk anak-anak ini apa ya? Punya kemampuan masing-masing. Ada yang akademik, ada yang
apa istilahnya olahraga seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Nah, itu didengar. Ya kalau beruntung dua-duanya itu malah bagus banget. Beruntung sekali orang tua yang punya anak yang bisa multi talent seperti itu. Tapi nggak. Dan satu lagi, jangan pernah banding-bandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Seperti itu. Itu nggak akan ketemu. Tapi anak Anda sebelumnya, awal mula dengan setelahnya. Before after. Dilihat perkembangannya berarti. Lah, misalnya contoh ya dibandingin jenengan yang ibu-ibu biasanya yang agak susah ini. Iya. Kalau bapak-bapak gampang lah podo cowok itu. Iya, paham. Contoh kosmetik antara A sama B. Lah sing gawe iki kayak misale ayo Pevita Pierce. Pevita Pierce ya pakai kosmetik A dengan kira-kira sing ya levelnya rada anu gak ayu banget lah. Sapa artis? Apa komedik? Kiki Saputri. Ya bolone sak circle-nya ambek Mas Anda stand up gitu ya. Ya kan gak ketemu, Mas. Iya, benar. Mas ya iki gawe sak kontainer digawe Kiki Saputri gak bisa ngalahin. Iya, benar. Tadi itu. Karena ya ada apa? Kayak dari awal wis kebentuk akhirnya insecure jadinya, tidak bersyukur. Padahal dengan Kiki Saputri ya. Dia dengan kemampuannya stand up. Ada di bidang lain. Di bidang lain tapi gede. Lah yang tadi siapa Pevita Pierce? Ya masih menang prenges followernya banyak. Jadi duit. Nah, ini jangan compare dari situ. Jangan dibandingkan. Iya sih, benar. Gak ketemu, les dibanding dong. Iya, ya kecuali misalnya saya jadi anak ya. Lahir procot pengen rahimnya Nagita, Slavina. Waduh, aku pengen langsung jadi anak Raffi Ahmad. Pasti akan gitu. Nah, itu pesanku itu sih. Jadi kalau buat anak-anak ya waktu belajar, waktu istirahat, waktu latihan itu harus diteratur. Orang tua yang berperan di sini. Tim atau pelatih itu sebagai istilahnya apa ya? Perantara ilmu. Kalau orang pondok kan gitu, perantara ilmu. Iya. Gak bisa misalnya kita lulusan katakanlah salah satu universitas negeri di Malang, kabeh dadi wong sukses. Gak mesti kan? Gak mesti, Pak. Jurusan apa dadine sales, marketing. Banyak. Sering terjadi dan banyak. Saya juga seperti itu. Gitu. Nah, itu nggak bisa dibandingin mama papa. Nah, bagi orang tua ya harus sadar diri juga. Kalau punya uang, ya nggak apa-apa sih. Cuma nanti ketika sudah all in, terus hasilnya bleset. Nah, harganya gini, sahamnya cret, boncos kan. Akhirnya ngamuk-ngamuk. Lu larang sepeda karbon nih daripada anak kan? Oh iya, betul. Logiknya nggak main. Logikanya nggak main. Padahal anak ini ketika nanti dia sudah kena mental, trauma, mungkin le duwe iso digawe mana lah, frame didol, payu tadi duwe, anakmu didol, dijual, nggak bisa Pak. Mengobati rasa trauma. Nah ini sudah salah tujuan, goalnya sudah salah. Nah makanya ketika ikut pushback itu, apa yang kamu rasakan Kak? Kenapa tadi kok nggak bisa nguber ini kayak gini-gini lah? Yang ngerasain kan anak. Harus ngerangkul biar mau cerita si anak. Kamu ya apa tadi? Setuju. Kamu gimana? Setuju. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk ngomong. Nah, orang tua ini sebagai istilahnya apa ya, temen memposisikan diri. Betul. Harus memposisikan diri sebagai anak juga. Oke. Terus kalau pesan untuk komunitas atau tim nih? Untuk komunitas lah ini pushback ini semakin banyak permasalahan. Jadi kalau tujuannya mungkin bisa diperbaiki, kalau sebagai pengurus itu harus lebih mendengarkan lagi membernya, masukan atau pengurus lain juga lah. Pengurus lain juga kalau memberikan masukan juga kira-kira itu waktunya juga ada butuh proses di situ, ada mungkin kemampuan pengurusnya seperti apa. Itu harus ya itu win-win solution ya, untuk win sakarepku dhewe. Lagi sakarepku dhewe. Mending tuku sepeda win ae ta. Besok kayak San Mori seperti itu kan. Nah, ini harus cari win-win solution komunitas itu. Terus jangan bersaing, adu gengsi. Adu gengsi ya enggak masalah. Tipis-tipis boleh lah. Tipis-tipis boleh lah, tapi ketika di lapangan aja anak-anak biar bermain kompetitif, tapi di luar itu sampai bang tuane ngene ya apa bro, ngopi neng di kopi sing enak. Lah itu saya seperti itu dengan beberapa tim kayak SRK, Pak Tony, Mas Dedi Jayabaya, terus Eksbisi tadi, terus Wonderkid, banyak lah gitu, banyak banget. Jadi saya nggak punya, saya berusaha netral, saya nggak tahu masalahmu apa. Jadi saya nggak akan membahas seperti itu. Kalau dengan saya itu saya ada di mana-mana, bukan menjilat atau apa, tapi saya nggak mau tahu urusan masing-masing. Betul. Yang saya tahu Anda baik, jangan semuanya ambil positifnya aja lah ya. Itu saran saya, komunitas itu pushback ini olahraga yang positif banget. Kalau yang megang bener, bisa nggak positif kalau
Atau negatif ya, megang negatif. Negatif. Oke, gitu. Siap. Terima kasih Om Rio sudah hadir di Pomade. Terima kasih juga untuk penonton. Jangan lupa follow media Pusmek untuk update terbaru. Nantikan episode selanjutnya dengan tamu menarik lainnya. Kali ini kita akan bagi-bagi takjil. Terima kasih Om Rio ya. Terima kasih Mas Andasa. Selalu. Sukses. Jangan lupa follow. See you next episode. Selamat menjalankan ibadah puasa.